Good job! Cheers everybody, welcome back to my channel, Aldi. Dan hari ini kita bakal membahas anime dan manga lagi seperti biasa. Dan manga atau anime yang bakal kita bahas hari ini adalah salah satu anime yang sudah kusimpan sejak lama, sudah ku ingin tonton sejak lama, sudah ada di daftar OTW tonton gitu. Jadi kita bakal melihat anime itu karena menurutku anime ini bakal bagus. Jadi aku terus nyimpan sampai akhirnya aku tonton juga seminggu terakhir. Ya, anime itu adalah Betum dan kita akan segera membahasnya. Maka dari itu selamat datang di Wibu Talk. Oke, bagi kalian yang ingin aku bahas anime atau manga tertentu yang perlu dibahas dan menurut kalian menarik, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah biar bisa aku bahas dan kita bisa jadikan konten di sini. Dan yang bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini biar semakin dapat update soal kewibuan. Ya, bagi kalian yang nggak tahu Betum, jadi intinya Betum itu adalah anime yang menceritakan tentang death survival. Jadi bagi kalian yang belum tahu, inti ceritanya adalah anime ini atau manga ini menceritakan tentang Sakamoto Ryota yang merupakan salah satu dari 10 pemain terbaik di dunia dalam sebuah game online bernama Betum. Jadi Betum ini adalah game online yang mengharuskan setiap playernya atau setiap pemainnya saling membunuh dan bertahan hidup menggunakan bom dan radar. Nah, walaupun dia merupakan pemain luar biasa, disanjung oleh banyak orang di game online dan istilahnya sangat populer dan sangat diagung-agungkan, namun di dunia nyata, kehidupan Sakamoto itu berbanding terbalik. Di dunia nyata dia hanyalah seorang NEET. Kalau kalian nggak tahu, NEET itu semacam pengangguran yang nggak ada kerjaan gitu, cuman di rumah, makan, tidur, segala macam. Jadi Sakamoto ini tinggal bersama ibunya, dia cuma jadi istilahnya jadi beban untuk ibunya, dia hanya bergantung kepada ibunya, dan itu membuat ibunya tuh depresi gitu. Namun plot twistnya adalah, jadi suatu hari si Sakamoto ini tiba-tiba bangun gitu, tiba-tiba bangun di sebuah hutan dengan posisi tergantung dengan parasut gitu. Jadi kayak dia tiba-tiba sadar di sebuah hutan tuh dia tergantung sama parasut gitu kan. Dia nggak tahu itu di mana, dia nggak tahu kenapa, dia nggak tahu ngapain gitu. Pokoknya dia tiba-tiba bangun aja di situ gitu tanpa mengetahui kondisi apa-apa gitu. Kita bakal kembali ke belakang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Jadi sebuah perusahaan bernama Theranos Jepang yang merupakan juga produsen dari game Betum itu melakukan sebuah percobaan atau sebuah pengujian rahasia. Jadi ceritakan di awal tuh bahwa mereka sedang mengembangkan sebuah game Betum tapi secara real life atau secara dunia nyata. Kalau kalian pikir tuh bahaya gitu, karena istilahnya kan mereka bakal lempar-lempar bom ke orang nyata, itu pembunuhan. Kok bisa gitu? Kok bisa itu diperbolehkan gitu kan? Nah, cerita alasan segala macam itu bakal dijelaskan di bagian lebih jauh di manga, termasuk tujuan asli dari Theranos Jepang kenapa membuat hal tersebut bakal kejadian. Tapi intinya ya, orang itu dikirim sebagai penguji game yang bakal memainkan game Betum secara real life di sebuah pulau misterius. Itu dia. Sebelum mereka memilih siapa yang bakal jadi korban atau subjek penelitian, Theranos Jepang ini mengirim surat-surat atau form-form kepada beberapa orang mengenai siapa orang yang harus menghilang dari masyarakat. Jadi jika kita pengen seseorang untuk menghilang, ya kita cukup dengan menulis nama orang itu di surat itu. Jadi nama siapapun yang ditulis itu bakal jadi peserta, siapapun yang ditulis itu bakal jadi peserta, dan orang yang menulis itu bakal dapat imbalan uang yang besar karena telah menuliskan dan memberikan peserta pada Theranos Jepang untuk menguji sistem mereka gitu kan. Well, it's crazy though. Nah, dan ya Sakamoto itu yang salah satu dapat surat itu adalah ibu Sakamoto, dan ya hasilnya adalah Sakamoto menjadi salah satu pemain atau penguji dari permainan Death Survival ini. Sebenarnya pemain-pemain ini bisa bebas dari pulau tersebut. Mereka nggak semena-mena ditinggalin gitu aja untuk saling membunuh. Mereka bisa bebas dari pulau tersebut. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah mereka harus mengumpulkan chip. Chip apa? Chip itulah chip yang ada di tangan mereka. Intinya mereka harus mengumpulkan 8 buah chip dari 8 orang yang berbeda yang kemudian bakal dikumpulkan dan akhirnya mereka bisa bebas. Nah, ngambil chip itu bagaimana? Chip tersebut nggak akan bisa lepas kecuali seseorang itu berada dalam kondisi sekarat atau hampir mati atau bakal mati gitu. Jadi intinya, cara mereka supaya bisa mengumpulkan 8 chip itu adalah dengan membunuh orang lain. Cara mereka membunuh itu sama dengan konsep permainan Betum, yaitu dengan menggunakan bom yang disebut dengan beam dan sebuah chip tersebut dan dapat digunakan sebagai radar. Konsep ini sama dengan game Betum online. Jadi ada beberapa orang yang memang sudah pernah memainkan Betum seperti Sakamoto, itu sudah paham betul mekanisme permainan walaupun di dunia nyata. Nah, ada 8 jenis bom yang ada di game Betum atau di real life juga ada 8 jenis bom itu. Yaitu bom tipe waktu, bom tipe cracker, bom tipe pelindung, bom tipe api, bom tipe gas, bom tipe remote control, bom pengincar, dan ada bom terakhir, bom penghisap atau kayak pelenyap gitu. Itu agak aneh tapi absolutely kuat gitu. Dan sejak awal permainan, setiap
pemain itu sudah diberikan satu macam beam. Jadi setiap orang itu satu macam beam gitu kan. Dan mereka bisa menambah jumlah beam mereka ya dengan membunuh orang yang punya beam lain gitu. Jadi mereka bisa ngambil beam orang jika orang tersebut sudah mati atau sudah tidak ada gitu, di permainan gitu. Nah, mulai dari inilah Sakamoto dan para pemain lain itu dipaksa untuk saling membunuh, saling bekerja sama, saling tidak percaya, saling menuduh satu sama lain, dan mereka juga harus membuang yang namanya rasa kemanusiaan mereka agar mereka bisa bertahan hidup di sini. Ya, memang itu konsep death game, seperti rata-rata death game biasa. Mereka harus jadi seorang yang paling egois, menjadi seorang yang paling jahat, menjadi orang yang paling gila di game ini jika mereka mau bisa menang di game ini. Menurutku Betum ini punya dua hal yang membuatnya unik atau membuatnya berbeda dibandingkan dengan death game lain. Yang pertama adalah penggunaan beam dan radar, dan yang kedua adalah lokasi pertarungan yang dipilih. Yang pertama, penggunaan beam dan radar. Banyaknya tipe beam yang ada di Betum ini membuat kita tuh kayak bisa mengolah strategi, bisa mengolah bom apa atau beam apa yang bakal kita gunakan. Misal di kondisi ini kita bakal menggunakan beam ini, di kondisi ini kita bisa pakai beam ini. Banyak strategi yang bisa dibuat dengan menggunakan macam-macam beam tersebut. Nah, penggunaan radar yang bisa mendeteksi orang lain juga merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam strategi di pertarungan di anime atau di manga ini. Hal-hal kayak kalau kau nggak gerak, kau nggak bakal terdeteksi gitu. Itu keren menurutku gitu kan. Kayak bisa membuat kita tuh banyak strategi yang bisa dibuat. Atau kayak ketika kita hidupkan radar dan orang lain menghidupkan radar, ketika radar itu bentrok, maka hasilnya nggak akan ada apa-apa, nggak akan menghasilkan apa-apa. Ini bisa membuat kita punya cara supaya tidak terdeteksi sama orang lain ketika kita lari. Dan itu menurutku sangat bagus konsepnya, sangat mudah untuk dimanfaatkan. Dan poin kedua yang menurutku dapat membuat Betum ini lumayan menarik dan lumayan unik adalah lokasi pertarungan mereka yang berada di pulau terpencil yang entah berantah di mana gitu. Tahu kondisi pulau bagaimana? Ada gunung, ada sungai, ada bebatuan, ada hutan rimba, bahkan ada bangunan kosong yang nggak dipakai lagi. Itu bisa jadi tempat pertarungan yang membuat mainnya saling bertukar strategi gitu, saling bertarung dengan strategi yang bagus menurutku ketika mereka bertarung di lokasi-lokasi tersebut. Bahkan kehadiran komodo di sini juga menurutku lumayan keren, walaupun ya menurut kita kan komodo di Indonesia itu lumayan keren. Ada juga konsep komodonya hanya keluar di malam hari yang membuat orang-orang situ kayak nggak bakal bertarung dengan ganas di malam hari karena bahaya komodo gitu. Lah soal karakter di Betum menurutku lumayan standar. Ada main karakter utama yang mentalnya ya agak miring. Terus ada main heroine yang sebenarnya sampah dan nggak guna gitu kan, tapi dihadirkan supaya ada fan service gitu kan. Dan kebetulan si main heroine ini satu grup dengan ugly bastard gitu kan. Dan kemudian terjadi hal-hal yang if you know what I mean. Ada bocah psikopat, ada om-om mantan polisi, ada mantan tentara, ada preman yang doyan ngobat, what the? Dan banyak karakter lainnya. Itu menurutku standar death game gitu kan, karena variasi karakter lah yang membuat buat death game itu atau survival game itu bakal menarik untuk dibaca gitu kan. Selanjutnya mari kita bahas pendapatku soal Betum. Sebenarnya aku udah lama, seperti aku bilang di awal tadi, aku udah lama pengen membahas Betum, tapi ya karena aku tahan baru ketonton belakangan. Karena aku harap Betum ini bakal bagus gitu kan, bakal keren, karena dia Madhouse juga yang buat gitu kan. Tapi kenyataannya ketika konten episode 1 aku kayak apa ini anjir gitu. Kayak cerita di episode 1 tuh kayak kurang disusun rapi, banyak lubang-lubang yang aneh gitu, yang membuat alur cerita sepanjang episode 1 tuh aneh gitu. Menurutku kayak penyusunannya tuh nggak rapi, grafiknya menurutku standar aja, nggak bagus-bagus amat gitu kan. Yang membuat masalah tuh ya ceritanya gitu, kayak banyak hal yang kurang di ceritanya, banyak hal yang menurutku harusnya ada tapi nggak ada di situ gitu kan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk baca manga, dan benar aja di manga itu lebih kompleks, lebih rapi dan lebih detail, sehingga kekosongan yang dihasilkan dari anime tadi tertutupi gitu. Ya gambar di manganya juga bagus sekali menurutku. Ya satu lagi yang membuat aku memilih manga itu adalah karena aku yakin ini kan anime atau manga psikologi yang ada adegan gorenya, jadi menurutku adegan bunuh-bunuhannya, jadi menurutku lebih cocok untuk kita baca di manga. Karena di anime menurutku bakal terbatas, bakal banyak censorship, bakal banyak potong-potongan, bakal banyak hal yang dibuang menurutku kalau di anime. Dan bener aja di manga tuh lebih gore, lebih memang nggak segore yang gore gitu, tapi lumayan lah untuk mendapatkan kesan psikologisnya gitu. Di awal-awal anime dan manganya, terutama di sampai ke akhir animenya, itu nggak banyak yang bisa kita dapat infonya, nggak banyak hal yang menarik menurutku ya. Dan aku merasa agak-agak bosan, agak-agak lambat menurutku di season di animenya gitu, sampai ke bagian animenya. Tapi setelah itu juga, setelah animenya juga masih agak lambat. Tapi menjelang akhir dari manganya, itulah baru ceritanya benar-benar deep, benar-benar kompleks, benar-benar dalam. Banyak info-info yang sebelumnya kita nggak tahu malah terbuka di manganya. Nah itu menurutku bagus. Ya walaupun semakin ke ujung itu semakin absurd ya karakter-karakternya. Ada anak-anak yang bisa melihat roh, bisa kerasukan, what? Terus ada mantan preman yang jadi banci. Terus ada juga artis AV ya, animal video.
Adegan-adegan fan service-nya juga banyak, terutama dari si main heroine, si Himiko. Dan itu menurutku mengurangi rasa psikologisnya, mengurangi rasa tegangnya gitu. Karena menurutku itu agak alay, ecchi gitu, alay gitu. Jadi menurutku kalau dihilangin pun bakal bagus gitu. Jadi intinya menurutku anime dan manganya cukup bagus. Tapi kalau kalian tanya bagusan anime atau manganya, aku bakal nyuruh kalian baca manganya. Karena ya animenya tuh nggak terlalu bisa mewakili manganya secara keseluruhan, karena manga itu memang udah bagus, animenya nggak terlalu menangkap semuanya lah istilahnya. Saran aku baca manganya aja. Dan mungkin itu segitu saja membahas Betum hari ini, semoga kalian terhibur. Thank you udah mau nonton sejauh ini. Klik like jika kalian suka, komen kalian di bawah, dan sampai jumpa di episode selanjutnya, ada di video selanjutnya. Jane.